Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Berjumpa lagi dengan saya di Mr. D channel yang membahas seputar hal-hal kecil yang mungkin bisa Anda kerjakan sendiri. Do it yourself, 1000% risiko ditanggung penumpang. Baik, berjumpa lagi dengan saya bersama Paijo saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara menambah Kickstarter pada Yamaha Fazio. Secara dari bawaan lahir Fazio tidak ada Kickstarternya, tetapi memungkinkan untuk diberi Kickstarter. Dan ini adalah spare part kiriman dari seseorang yang jauh dari sana, mengirimkan seperangkat alat Kickstarter yang bertujuan agar dibuatkan tutorialnya. Baik, waktu itu pernah bertanya beliau, apakah bisa diberi Kickstarter? Saya bilang bisa. Kemudian tanyakan spare partnya apa yang bisa dipasang. Nah, setelah saya cari-cari, ternyata yang bisa dipasang pada Yamaha Fazio itu punyanya Yamaha Frigo ya, B5D. Ya, ini alat-alatnya. Nah, kemudian ini masih belum komplit ya, ini baru 8 pieces, sementara yang diperlukan itu ada 11 pieces, 11 part ya. Katanya memang dibelinya terpisah ya, yang 2 pieces, yang 2 part itu. Nah, ini yang sampai yang 8 pieces. Dan setelah saya cari-cari ubek-ubek di all shop juga memang ada yang jual satu set seperangkat alat Kickstarter. Dan ini ya, untuk pinion, lawan pinion itu pada Yamaha Fazio memang sudah ada ternyata ini. Jadi memang memungkinkan untuk dipasang Kickstarter. Ya, kalau memang tidak bisa, harusnya ini pun tidak ada pinionnya. Dan ini untuk tutup seperangkat Kickstarter yang menempel pada bak CVT pun ada plat penutupnya. Nah, ini sudah ada bawahan lahir. Tonton dan simak terus caranya agar tidak salah dalam penerapan. Jangan di skip ya. Anda cukup duduk manis sambil menonton, pahami. Cukup saya saja yang melakukan trial and error. Karena pada setiap uji coba tidak semuanya berjalan mulus. Selain part-part yang tadi ya, pada bak CVT itu diperlukan bubut. Nah, seperti ini ya, bosnya masih belum masuk, kemudian untuk as engkolnya juga masih belum bisa tembus, jadi masih perlu dibor atau dibubut sehingga nanti as bisa terpasang ya, kemudian plat, klip, dan seal bisa terpasang juga. Kemudian untuk as pinion ini juga masih perlu dibubut karena lubangnya masih terlalu kecil. Oke, Bolo. Ini sudah selesai dibubut, sudah dibolong ini. Ya. Ini nanti tempat seal, kemudian nanti di sini ada ring dan spinya. Ya. Nah, sudah bolong. Dan ini bosnya sudah dipasang. Jadi kemarin itu yang dibubut, yang dibor, ini tembus ya. Ini untuk tempat bosnya, kemudian di sini lebih besar. Ini nanti untuk tempat spi dan sealnya. Kemudian di sini juga harus dibubut karena ini lubang bawaannya itu kecil sekali. Nah, nih. Nah. Kemudian kemarin informasi dari yang memberikan spare part ini ya. Kemarin dibelikan satu paket ya, yang pembeliannya dalam satu paket itu 8 spare part. Kalau di gambarnya seharusnya 10. Nah, tapi katanya yang ada di toko tersebut hanya 8, sepaketnya hanya 8. 1 2 3 4 5 6 7, dan ring platnya harusnya ada, ternyata tidak dibawakan. Nah, kemarin
saya bubutkan ini, saya tinggal saya bawakan as, seal, spi, kemudian ring platnya. Ternyata begitu saya ambil, ini sudah keadaan terpasang, bahkan sealnya pun sudah terpasang begini. Tapi ternyata platnya tidak dipasang, platnya tidak ada dan tidak dikembalikan juga. Kemungkinan bubut ini yang besarnya ini dia kurang masuk karena ring platnya itu selebar ini. Selain dari paket yang 8 spare part ini, asnya ini dibelikan terpisah. Nah, ini dia bentuknya, ini kodenya ya, B5D, ini punya Frigo juga ya. Dan ini bawaan Vasio masih terlalu kecil sehingga ini tetap dibubut, dibesarkan. Nah, kemudian informasi berikutnya dari pemberi spare part ini, dia membelikan gigi pinion ini starter sama ini airnya sama ini pinion itu satu set katanya, satu paket seperti ini 3. Ini pun punyanya Frigo katanya ya. Ini memang punya Frigo, ini kodenya nih B5D. Baik bosku, ini adalah spare part yang diperlukan pada Yamaha Vasio jika ingin menambah engkol. Part katalog ini saya dapatkan dari part katalog punya Frigo ya, Yamaha Frigo. Dan part yang diperlukan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian di bagian crankcase masih ada satu part tambahan lagi, yaitu as pinion ya, ini nomor 6. Untuk spare part nomor 1 sampai 8 bisa dibeli dalam satu paket Kickstarter Yamaha Frigo, kemudian nomor 9 juga terpisah, dan untuk nomor 10 sampai 12 itu pun bisa dibeli dalam satu paket juga. Baik, sekarang kita coba rakit. Ini yang paling susah pemasangannya menurut saya itu pemasangan pernya, per angle-nya ya, ini agak susah. Ini videonya saya potong-potong. Padahal kalau aslinya ini lama sekali saya masang pernya ini. Maklum, saya bukan mekanik pro ya. Saya hanya suka yang apa? Bongkar-bongkar saja. Do it yourself. Nah, setelah dipasang pernya, kemudian jangan lupa ya, itu klipnya, kancingnya yang di dalam sini harus dipasang. Juga sealnya, kalau seal sebenarnya agar debu tidak masuk saja karena di sini nggak ada oli. Kemudian as pinion kita pasang dan gigi pinionnya juga. Nah, gigi pinion ini memang agak kocak bolo ya, agak longgar. Entah memang ini bukan pasangannya atau apa, yang jelas ini longgar ya. Tetapi ketika sudah terpasang di tempatnya ternyata tidak goyang karena ketekan per itu tadi ya. Jadi bisa dipasang. Oke, sekarang kita pasang ya. Nah ini ya, ini gigi pinion ini sudah bawaan dari lahir ya. Itu kodenya 5MX yang apa kemarin dibelikan itu. Jadi untuk pembelian partnya ya, untuk pinion lawan pinionnya tadi itu bisa dibeli lagi ataupun tidak, itu terserah. Kalaupun kebeli lagi berarti untuk cadangan saja, karena memang banyak penjual itu yang menjualnya set ya, gigi pinion dan gigi lawan pinionnya juga, pir penahannya. Dan ini seperangkat paket Kickstarter sudah terpasang ya, akan kita coba. Dan ini kondisi aki masih full ya bolo, masih 12, sekian. Jadi dengan double starter aja masih hidup ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita untuk mencoba normalin saja, untuk mencoba apakah ini bisa berjalan normal, artinya tidak ada gesekan atau apa di dalam CVT. Ini tidak ada, aman. Sebelum melangkah ke penambahan Kickstarter, kita harus tahu dulu nih
apa tujuannya penambahan Kickstarter? Karena percuma jika kita tambahkan Kickstarter tetapi tetap tidak bisa digunakan. Artinya jika kunci Anda masih keyless ya, itu menurut saya akan sia-sia, karena kunci keyless itu jika tegangan di bawah normal, kunci kontaknya saja tidak bisa di on ya. Jadi menurut saya harus sepaket dengan kunci kontaknya, yaitu kunci kontak keris. Dan ini kondisi saya ingin menguras daya akinya dulu. Saya ingin tahu sejauh mana ini bisa efektif, artinya di daya berapa, di daya minimum berapa ini Kickstarter masih bisa digunakan. 11,1 masih kuat. Ini daya aki kontak on 11,1 aja masih kuat starter, double starter. Jadi buat apa jika dengan pencet saja bisa hidup, terus kita tambah Kickstarter? Kan gambarannya seperti itu. Dan sekarang kontak on daya aki hanya 10,5. Kita coba apakah Kickstarter ini bisa berfungsi. Ini tadi sudah dicoba ya, 10,5 volt. Double starter sudah tidak kuat ya, kita coba diengkol, jreng, ternyata masih bisa dihidupkan. Artinya Kickstarter ini masih sangat membantu kalau menurut saya ya. Karena di saat aki drop tidak kuat untuk starter, kemudian diengkol ternyata bisa hidup. Dan dari hasil uji coba tadi saya masih belum puas ya, masih belum cukup puas lah, karena tadi kan voltase masih 10 ya, masih 10 volt. Dan ini saya coba dropkan lagi akinya ya, dengan menggunakan lampu mobil ya. Saya ingin tahu sejauh mana sampai di voltase minim yang berapa volt engkol ini berfungsi. Dan ini 9 volt kita coba lagi ya, 9,2. Saat kontak on kita coba hidupkan, hidup, masih hidup lagi ya. Kita turunkan lagi kita turunkan lagi dayanya. Setelah ini lampunya sampai kriip-kriip ya, sampai sudah nggak mau hidup lagi. Kita coba tes berapa volt saat aki belum on ya. Ini mode belum on, ini 4, sekian, tapi masih naik terus ya, voltasenya masih naik terus, karena dia memang belum betul-betul habis dayanya ya, karena dropnya itu kan karena pemakaian terlalu besar tadi ya, pemakaian langsung terlalu besar. Dan ini speedo pun tidak bisa hidup ya, tadi dicek voltasenya 4, sekian, tapi masih beranjak naik. Dan ketika di on, speedometer tidak mau hidup, tidak kuat untuk mengangkat speedometer. Apakah ini Kickstarter masih bisa berfungsi? 1, 2, 3 kali engkolan masih belum mau nyala, tapi ada tanda-tanda kehidupan. Nah, dan akhirnya hidup. Nah, tapi hanya sebentar mati lagi karena voltasenya mungkin masih belum cukup. Dan diengkol lagi, hidup, bolo, hidup. Jadi menurut saya ini sangat-sangat bermanfaat. Check engine menyala karena tadi aki sempat drop sampai speedo tidak mau hidup. Dan uji coba ini saya masih belum menggunakan kapasitor bank ya, artinya ini masih murni dari aki dan pengisian. Jadi saya masih belum memakai kapasitor. Saya akan menggunakan aki ini. Nah, aki sudah swak ya, aki sudah swak. Kunci kontak on pasti mati ya, karena ini akinya swak. Udah coba berapa engkolan ini, apakah masih bisa hidup? Bismillahirrahmanirrahim. Speedo sempat berkedip. Nah,
tapi tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Dan ini sudah dibantu menggunakan kapasitor. Jadi kesimpulan saya ya, aki yang sudah drop ya, benar-benar sudah mati, meskipun ada kapasitor bank terpasang, motor tetap tidak bisa dihidupkan meskipun menggunakan engkol Kickstarter. Sama sekali sudah nggak mau hidup. Kita tes lagi voltasenya berapa. Dan sekarang saya akan menguji coba menggunakan aki yang belum soak tetapi dayanya habis sama sekali. Ini tadi sudah dites menggunakan lampu, bohlam lampu sampai benar-benar mati, tidak mau hidup. Dan ini ada di voltase 1,9, 2, beranjak naik. Tapi minimalnya tadi sampai habis 1 volt. Tapi ini masih beranjak naik dan ini kontak on. Speedo sama sekali tidak bisa hidup, sudah pasti untuk starter tangan pun tidak akan bisa hidup. Kita coba engkol, dan ini sudah saya hubungkan dengan kapasitornya, dan kapasitor sudah saya tes, bagus, ada arusnya. Kita coba engkol, engkol lagi, engkol lagi, engkol lagi, pantang menyerah, engkol terus. Kita coba sambil digas, engkol, masih tidak mau hidup, dan menyerah saja saya, menyerah, nggak bisa hidup ya. Jadi aki yang masih bagus pun ketika drop sama sekali voltase 2 volt ya, sampai 4 volt, 5 volt itu tetap tidak bisa menghidupkan motornya meskipun di engkol 4,14. Jadi untuk modifikasi Kickstarter ini sesuaikan dengan kebutuhan ya. Jika Anda masih belum mengganti kunci kontak keylessnya dengan menggunakan kunci keris, berarti Anda masih belum membutuhkan Kickstarter. Kenapa? Karena percuma saja. Karena kunci kontak keyless tidak bisa di-on-kan ketika daya akinya lemah. Jadi buat apa? Kita mau engkol berapa kali pun nggak bakalan bisa hidup, kunci kontaknya masih belum bisa on. Akan tetapi buat pengguna yang sudah mengganti kunci keylessnya dengan kunci keris ya, tadi saat kontak on 9 volt ya, itu masih bisa hidup. Starter nggak mungkin bisa hidup, tapi di engkol masih bisa hidup. Jadi itu menurut saya itu sudah sangat membantu. Apalagi tadi sempat speedo pun tidak mau hidup ya, tidak kuat ngangkat speedo, tapi dengan di engkol masih bisa hidup. Baik, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya, uji coba penambahan Kickstarter. Silahkan komen jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan ya, atau mau nyinyir ataupun membuli, boleh, silahkan. Dan boleh dibantu share ya, barangkali ada saudara atau kawan yang memerlukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan ya. Saya sangat senang jika ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan mudah-mudahan berkah buat saya. Do it yourself, 1000% risiko ditanggung penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.